Oke teman-teman, kembali bersama saya Setia Bonar di channel Tiba-Tiba Bercakap. Jadi di video kali ini saya ada kedatangan bintang tamu. Bintang tamu kali ini dia ini udah sering diundang ke podcast-podcast. Kenapa dia saya undang? Saya mau lebih tahu kedekatan dia sama almarhum Eki. Nah, penasaran kalian? Langsung aja kita panggil dia. WhatsApp. Gimana kabar bro? Baik, 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 Bang. Baik Baik, ya. baik. Jadi kita informasi dulu sama penonton. Dia ini kan orang Batak, saya Betul, juga orang betul, betul, Batak. betul, betul. Nah, karena dia kulihat podcast di Uya Kuya, saya langsung DM dia dari Instagram dan Facebook, guys. Betul, betul. Nah, kebetulan dia lagi berada di Jakarta Jakarta. kebetulan. Saya juga di Jakarta. Dan kami juga sama-sama marga Marbun. Benar, benar. Nah, bisa dulu kau kenalkan dulu siapa nama Eh, lengkapmu, bro? Nama gue Franciscus Herianto Marbun. Gue biasa dipanggil di tongkrongan Batak. Ya. Eh, gue anak EKTC juga, EKTC 04 sama kayak almarhum juga, almarhum Eki. eh, Udah sih. ya. Jadi gini, bro. Aku kan kurang mengikuti kasusnya Eki. Eki ini Iya, iya. kan. Kurang mengikuti. Setelah kulihat podcastmu sama isu Uya Kuya, Mm, mm. ah, jadi aku penasaran gitu. Betul, betul. Ah, kok bisa kau ada di sana? Ah, aku mau nanya, Mm, ini langsung 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 aja ya, betul, langsung betul. langsung inti-intinya aja. Iya, iya. Bagaimana kedekatanmu sama mendiang Eki almarhum? Sedekat apa sih kau sama dia, bro? Kalau dibilang deket ya, Eh, gue sama almarhum temenan akrab kayaknya dari tahun 2014 apa 2015 gitu ya, lupa. ya, Yang pastinya ya semenjak dia meninggal gitu, hmm. setelah insiden itu ya anak-anak tongkrongan juga udah pada nongkrong, misa-misa gitu, udah nggak di tongkrongan itu lagi gitu loh. Udah nggak di tongkrongan itu lagi. Iya, betul, betul. Jadi kayak kalau dibilang sedekat apa, ya biarin penonton aja yang nilai. Jadi kayak helm dan sepatu aja bisa ada di dia, helm gua sama sepatu gua gitu. Ya, Jadi kayak yang dia bawa juga di kejadian gitu kan. iya. Heeh. Jadi ya penonton aja nilai bisa udah sedekat apa gitu loh gue sama Maksudnya dia. kenapa bisa helmmu sama sepatumu ada di si almarhum Eki? Kalau pertama sepatu dulu kali ya Ya, bang. dari sepatu aja dulu. Kalau sepatu kayaknya udah lama, hampir 2 minggu lebih deh kayaknya. Kalau kita dulu kalau anak muda kan sering tuh kayak tukar pakai gitu kan, sepatu dia, sepatu lo sama gua, sepatu gua Ya, sama lu dipakai karena gitu mungkin kan. karena kalian kompak gitu ya, atau Betul, betul. atau karena satu satu apa tadi? Satu klan, satu Satu klan, satu organisasi. organisasi. Iya, betul. Oke. Oke, lanjut tentang sepatu. Kalau sepatu itu begitu gitu. Kalau helm itu kayaknya kurang Hmm. lebih semingguan deh sama dia. Kurang lebih semingguan Kurang lebih sama semingguan. dia. Kenapa gue bisa yakinin kenapa semingguan? Jadi kayak gue ingat, beliau itu minjem itu waktu beliau itu mau ke arah kota. Jadi Ya, tongkrongan itu, kalau di arah kota kan banyak polisi dan segala macam gitu kan. ya, Jadi almarhum bawa helm satu, tapi almarhum Vina, ya, ceweknya itu nggak bawa helm. Jadi beliau mungkin mau ke arah kota gitu kan dari tongkrongan. Jadi dia ya. bilang, "Tak, aku minjem helm lu," gitu kan. Hmm. Minjem helm, oh ya udah pakai dulu aja. Terus habis itu Ekinya pakai helm gua, terus si Ya. Vinanya pakai helm Eki gitu kan. Oke, 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 oke. Jadi kayak buat biar nggak kena tilang gitu tuh. Oke, oke. Heeh. Tapi kemarin kan kau bro ada apa? Ada ngirim foto berdua sama Eki. Betul, Itu betul. tahun berapa itu? Foto Itu foto kau sama almarhum Eki. antara tahun 2015 akhir kalau nggak 2016 awal deh kayaknya. Ya, kita sambil merokok aja gak apa-apa. Ini Gak apa nih bang? ya Hebat. ini kita ngobrol santai Siap, aja. siap. Di foto itu kalian itu lagi kumpul atau gimana itu yang sama almarhum Eki kan ada itu Nanti kita almarhumnya pakai tampilin ya. apa? Nanti kita Ya ini tampilin. kita tampilin kan dia almarhum itu pakai baju sekolah ya SMA ya? Nggak, itu memang baju putih, tapi Ya. sebenarnya itu atribut dari internal EKTC 04 Sumber, Oh, kirain itu baju sekolah. di zaman-zaman kalian masih masih SMA atau masih Nggak. sekolah gitu kan? Soalnya kan baju warna putih itu Iya, kan. betul, betul, betul. Itu Mirip, itu kan mirip. kalian berfoto itu di lapangan ya?
kayak Itu di taman gitu sih. itu kalian tuh kok bisa berfoto? Itu ada acara kah atau gimana? Kebetulan hari itu memang itu kayaknya 2016 Ya, awal deh kayaknya sih. Itu tuh lagi ada kegiatan kopdar, ya, kopdar dari EKTC gitu kan, di Kuningan. Jadi kebetulan EKTC 04 itu jadi tamu gitu loh. jadi tamu. Jadi tamu kami datang ke situ dan Hmm, disambut ya acara lah gitu loh. oke. Kayak silaturahmi lah dibilang. Oke, sewaktu di acara itu kalian bareng nggak sama almarhum seharian? Bareng nggak sama almarhum Itu selama acara itu? itu foto sore deh. Kayaknya kami berangkat rolling dari Cirebon, dari Oh, Sumber. rolling dulu. Iya betul. Kami Itu rolling titik kumpul kalian di Sumber, sebelum ke taman itu ada nggak titik kumpulnya di Sumber paling. di Sumber? Kalau titik kumpulnya kayaknya di Taman Sumber deh kayaknya dulu. Nah, oke. Dari situ baru berangkat bareng-bareng dah tuh ke Kuningan gitu kan. Langsung ke Kuningan. Betul betul. Hmm. Eh, Tadi kan si Bro bilang helm yang dipakai Eki itu helmmu kan. Itu betul. kan hancurnya helm itu gimana sih? Apa yang hancur itu? Itu bagian depannya bang, Bagian bagian depannya. mulut itu gitu loh. Ya, Eh, bagian itu kan bagian full 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 face itu. full face kan? Eh, jadi disclaimer jadi itu bukan helm half face ya. Kalau half face itu Ya. kan jadi jatuhnya helm full face yang bagian mulutnya itu nggak ada. Oke. Ya kalau half face gitu Berarti kan. Kalau ini full face jadi bagian mulutnya itu memang sudah paten gitu loh. iya iya iya. Sudah paten, Udah langsung nggak bisa dilepas, iya. nggak bisa dilepas pakai gitu loh. Itu bagian depannya itu hancur bang, Hancur. hancur depannya, patah, hampir panjang lah seginian lah, segini. Oh, berarti dari dagu ya? Iya, Dari dagu ke sini dari ya. dagu. Berarti Iya, itu udah nggak ada lagi. udah nggak ada lagi bang. Ah, Bahkan sampai kemarin itu waktu pas diperiksa Bareskrim kan, pihak Bareskrimnya juga oke. sampai beliin helm baru dan eh, bilang Membandingkan. iya Oke. bagian mananya nih yang hancur. Gue tunjukin semua. Oke. Itu Bareskrim eh Polri, Polri iya. tahun berapa itu? Atau baru-baru ini? Baru-baru ini bulan-bulan ini. Emang helm helm mendiang masih kamu simpan? Helm itu helm gua, Ya. kepemilikan gua. Cuman pada saat itu memang gua temuin di ruang mayat dan helm itu udah jadi barang bukti sekarang. Oh, berarti Nggak pernah balik lagi ke tangan gua, nggak pernah. nggak pernah balik ke. Berarti si Bro ada di ruang mayat waktu kecelakaannya eh Eki. jadi malam itu gua Ah, tahu info beliau kecelakaan gitu kan, ya. dan langsung masuk ke ruang mayat katanya dari TKP ditemukan itu Ya. Itu almarhum. kejadian sorry, itu kejadian mendiang Eki almarhum di jalan yang sepi atau jalan yang ramai? Kalau iya, itu jalan itu kalau dibilang rame juga nggak terlalu rame gitu kan, Oke, sepi juga nggak terlalu sepi. Cuman ya. kalau emang udah dibilang jam 10 ke atas itu memang sudah sepi kalau bisa dibilang gitu loh. Kalau di Oh, jalan berarti itu kejadiannya jam 10 malam. enggak. Kalau misalnya soal kejadian gue nggak tahu menau bang, Ya, gitu. Kalau kejadian di situ, ya, mana yang gue tahu dapat broadcast gitu kan, ya. almarhum udah meninggal, maksudnya almarhum kecelakaan di jalan itu gitu kan. Ya, Sempat dari Warpat itu pengen ke TKP, oke. ke jembatan itu gitu kan. Taunya dapat kabar kalau almarhum tuh udah langsung ke ruang mayat dilariin ya. Berarti I- kan udah meninggal dong. Oke, oke. Udah Berarti meninggal ya total kalau dong. udah di ruang mayat pasti udah meninggal Iya berarti. dong. Oke. Nah, jadi gue langsung ke ruang mayat. Oke. Langsung ke ruang mayat nemuin Oh, emangnya kok bisa si Bro langsung ke ruang mayat? Ada yang ngasih tahu informasinya atau gimana? ada kebetulan tapi gue Ah, lupa dari siapa. Itu dari broadcast dan gue balas tuh broadcastnya dia. ya, Gue tanyain posisinya di mana ya, dan di rumah sakit apa gitu kan. ya. Gue lupa. Gue Itu langsung. itu kalian rame-rame ke sana? Dari Warpat itu yang pokoknya nongkrong dari Warpat itu pada berangkat rame-rame ke sana Oh, gitu. berarti posisinya si Bro lagi di Warpat ya. Lagi di Warpat dari Ah, jam 8-an. tiba-tiba ada informasi dari Itu gue lupa dari siapa. Yang penting broadcast dari status BBM lah. oke, Bukan berarti broadcast ya, status BBM. status BBM. RIP Eki RDN. Maksudnya Oke, kayak rest in peace oke. gitu loh. Berarti rame-rame dong kalian ke sana. Betul. Oke, Itu hampir 4 motor deh kayaknya. wah, Kami 4 motor. hampir 4 motor. Nah, situasi almarhum bagaimana waktu si Bro ke ruang Orang mayat? mayat. Ya. Awalnya gue temuin dulu kan helm gue bang di luar. Di Oh, luar langsung ruang kau mayat. cari helmmu Enggak. atau? Memang posisinya itu parkiran terus Ya. jalan mau masuk ke ruang mayat itu di depannya itu dibikin helmnya Oh, masih di luar gitu iya loh. iya.
helm, heels, sama sepatunya almarhum. Oke. Sepatunya Eki, sepatu gua yang dipakai Oh, dia gitu kan. iya. Gua lihat posisinya, gua ngecek posisinya gitu kan. Hmm. Ya keadaannya persis sama di foto gitu loh, kaca masih ada, pecah dan segala Oke. macem. Di situ gua udah kayak mulai anjir nggak percaya sih gitu loh. Iya, Ini bener Eki kecelakaan, ini Eki bener meninggal gitu kan. iya. Gitu. Terus gue masuk ke dalam bener itu, bener-bener. Jadi gini, yang masih ngomong Eki masih hidup dan segala macam, janganlah nambah-nambahin lagi isu gitu. Almarhum memang sudah benar meninggal. Gue pribadi yang jadi temennya juga memang sudah, gue tau lah teman gue yang mana gitu kan, Iya, iya. Eki gitu. Gue tahu gitu. Memang udah bener, gue ngelihat dia dimandiin, gue ngelihat dia posisinya dia sebelum dimandiin juga gue ngelihat gitu Sampai ke kan. makam juga bro ikut. Kebetulan gini, di 3 hari kemudian atau gue lupa berapa hari kemudian gitu kan. Oke. Kami itu setelah yasinan itu berencana untuk eh, waktu penguburan, Ya. jujur bang, itu berarti kalau kecelakaan hari Sabtu, penguburan hari Minggu ya, dikubur langsung hari Minggu dia. Kalau di Muslim kan nggak boleh lama gitu kan. Nggak bisa berhari-hari gitu. Iya betul, Ah, hari oke. Minggu langsung dikuburin. Itu kalau nggak salah ya semenjak itu, jadi gini, itu tanggal 27, berarti hari Minggu tanggal 28 ya. Oh, kejadiannya berarti malam minggu. Iya, Malam minggu kejadiannya, dikuburnya hari Minggu. dikuburnya Hari Minggu. hari Minggu. Oke. Dikuburnya hari Minggu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah yang gue ingat, karena tanggal 30 apa tanggal 31 itu bapak tua aku bang, Ya, bapak tua aku ya gitu bapak kan. tua. Jadi kayak abangnya abang gitu kan, Ya. meninggal juga di situ. Oh, Jadi oke. yang bisa gue ingat gini, mungkin pada saat hari Minggu itu gue udah nggak kepikiran lagi ke almarhum. Ya, Jadi lebih berpikir ke abangnya ke bapak ini gitu, masih di rumah om sakit. lah, ke om. Ya om Hmm, lah dibilang abangnya bapak gitu kan. oke. Kebetulan meninggal ya. Kebetulan meninggal di tanggal Yang sama. Waktu enggak di penguburannya tanggal Eki. 30, di tanggal 30. Jadi mungkin sebelum tanggal 30 itu kan udah di rumah sakit, udah parah gitu. Si om. Iya, Kan Eki tanggal 27 27. kecelakaan. Dikubur tanggal 28. 28. Tanggal Ah, 30-nya ini kan bapak tua itu kan meninggal. oke, oke. Yang gue inget memang sempat di rumah sakit berapa hari itu parah. Jadi gue Ya. udah nggak, jujur gue udah nggak kepikiran lagi ke Eki gitu kan. Oke, lebih ke saudara, Iya, ke lebih omnya ke ya. om itu Oke. gitu loh. Jadi tapi setelah beberapa hari kemudian itu Ya, gue yasinan di rumahnya Eki 3 hari atau 7 hari, 3 hari deh kayaknya sih, oke. 3 harian, berarti tanggal 31 ya, Oke, oke. tanggal Ya. 31 ya. Berarti setelah itu si om itu Bapak tua itu di kubur dikubur itu masih lama itu. masih lama. Kan kalau orang Batak kan biasanya tunggu keluarga pada datang semua gitu kan, Ya, ya, cuman memang udah di suasana yang berkabung gitu loh. Memang oke. almarhum udah meninggal gitu kan. Ya, ya. Nah jadi eh pokoknya malam itu gue sempetin buat yasinan sebentar. Jarak, maksudnya jarak rumahnya si Bro sama almarhum Eki Agak jauh jauh, nggak? agak jauh, agak Nah, tapi jauh. masih menyempatkan untuk datang ke Rumahnya rumah almarhum almarhum. malam itu, malam Untuk habis maghrib ya kayaknya. apa itu? Yasinan, Yasinan. Oke. yasinan. Kalau di Muslim kan jadi kayak ada 3 harian, tujuh Oh, harian, 40 iya, iya, harian gitu iya. kan. Itu yang gue inget. Sampai Oke. teman-teman juga masih pada ngomong, eh, tak itu coba minta ganti deh ke orang tuanya gitu kan. Oh, Ada sempat ada ada yang yang bilang ngomong gitu. gitu. Enggak. Ada bang, Waduh. anak-anak gitu kan. Jadi kayak Ya. sepatu dan helm minta ganti tuh ke orang tuanya gitu kan. Cuma, Kenapa harus diajuin gitu? cuman kan, cuman kan kayak gue pribadi jadi temennya kan nggak sampai hati dong bang. Iya dong. Dari bawah meninggal gitu kan, kayak kemana-mana bareng. Hmm. Terus Terus masa diganti. Pihak keluarga mengganti nggak? nggak ada bang, Ya, bukan berarti mengganti, karena gue pribadi memang nggak bilang untuk minta iya. ganti gitu. Itu yang nyuruh untuk diganti siapa? Teman teman si Bro juga. Teman-teman, iya teman-teman Oh, satu oke. tongkrongan, teman-teman di internal EKTC juga Ya. gitu kan, karena Hmm. mereka mereka pun tahu kalau itu helm gua gitu loh, yang dipakai almarhum gitu. Ya, Makanya ya. gini bang, sempat ada desas-desus kan kayak, karena udah berkembangnya kasus gitu kan, Ya. si Fitra Nasution apa ya, pengacaranya Pak Rudiana itu bilang Oke. dia bikin statement, siapa yang bisa membuktikan ini kecelakaan Hmm. saya berikan 12 juta gitu kan. Kalau gini aja deh Bang Fitra gitu kan, Eh, jangan jauh-jauh gimana membuktikan kecelakaan gitu. Saya jadi pemilik helm aja, kalau emang abang mau berniat memang ngasih 12 juta,
saya mau minta itu bang, kalau memang abang mau berniat baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, Oke, oke, gitu. Karena dia punya statement kayak gitu bang, oke. gitu. Jadi malam itu yasinan dan malam sehabis itu tuh rencana kami mau, kalau dibilang nyekar, jadi kayak ngasih bunga ke kuburannya Ke gitu. kuburan, Ya, ke makam lah ya, ke ke makam. makam. Jadi Ah, oke, Ridi ngumpul semua anak-anak, hmm, jalan tuh. Jalan dari rumah Eki ke kuburannya ke Eki gitu makamnya kan. Eki. Oke. Kebetulan, nah saya waktu di perjalanan itu ada teman, salah satu teman motornya itu nabrak mobil apa ya? Maksudnya dia Ya, yang nabrak mobil. Memang nggak begitu parah, tapi ya. karena itu jadi nggak jadi gitu loh bang. Nggak jadi lagi ke makamnya Nggak jadi lagi, nggak Eki. diterusin lagi gitu Oke. loh. Terus Itu yang gue inget malam itu gitu loh. Eh, malam-malam memang mau ke makamnya Eki. malam bang, Malam. malam, Waduh, malam. Sekitar jam 7 jam 8-an deh kayaknya. Jam 8 deh emang kayaknya. boleh ke makam malam? Kalau kayak gitu kan bebas bang sebenarnya. Oh, iya, iya, Asal iya. ya kan tergantung berani atau nggak beraninya sih Iya sih. sebenarnya kan Namanya sekarang. juga anak komunitas kan. Iya betul Oke. betul. Jadi memang yang ngasih bunga, yang mau berencana untuk nyekar ini nih sebenarnya Ya. bukan lapisan ekstesnya doang. Oh, Teman-teman dari almarhum, semua. iya, teman-teman Oke. almarhum kayak teman-teman nongkrong pada Ya. ngumpul semua gitu. Bukan hanya dari komunitas doang ya. Iya, bukan dari Berarti organisasi doang. almarhum ini waktu di masa hidupnya banyak teman dong. Oh, kalau dibilang banyak temen, gue pribadi ngakuin ya nongkrongnya mungkin ya. Iya tuh. Teman-temannya banyak gitu kan. Nongkrongnya dia kadang di mana-mana aja gitu kan, sering nongkrong. Tapi kalau misalnya dibilang lebih banyak di mana, dia lebih banyak nongkrong di warpat, Warpat ya. di Lebih warung es dunianya kopi. lebih di komunitas lah ya. Betul. Jadi sejalan juga mungkin sama arah rumahnya kan, Oh, gitu iya kalau di iya. warpat gitu. Itu almarhum. Bagaimana perasaannya setelah eh, berita ini atau kasus ini dari tahun kemarin sampai sekarang jadi booming? Nah, eh kan sebelumnya kan kasus ini kan nggak, setelah adanya Film. film, Mm-mm. kasus ini jadi Booming lagi booming gitu. lagi. Nah, Eh, bagaimana perasaan si bro-nya? jujur gue pribadi, Sementara kalian kan udah move on lah sama mendiang kan. iya, Tiba-tiba tragedi itu lah. ya tragedi itu tiba-tiba di tahun berapa itu filmnya Tahun 2024 bang, tahun tahun ini. 2024. Iya. Bagaimana perasaannya? Ini dibahas-bahas lagi atau di Korek-korek lagi gitu dikorek-korek ya. lagi sementara mendiang udah tenang di samping Bapak Yang maha kan, kuasa gitu kan. yang Maha Kuasa. Eh, kalau perasaan gue jadi temen, gue ngakuin Ya, sampai sekarang bang, mau se-booming apapun film itu gue nggak bakal nonton. oke. Tapi kalau gue memang dari 2023 mungkin film itu mau diproses gitu kan, udah mau dibikin gitu kan. Gue Ya, tahu, gue tahu soal berita itu. oke. Sampai udah sampai rilis, memang gue di situ eh, punya tekad kayak walaupun film ini mau booming gimana pun gue gak bakal mau nonton gitu. Kenapa Oke. kayak, jadi kayak gue inget-inget lagi tragedi itu gitu kan, gue inget-inget Oh, lagi almarhum gitu kan. Kalau dibilang sedih sedih lah, siapa sih yang nggak sedih kehilangan temennya gitu kan, teman deket, teman satu tongkrongan gitu kan. oke, oke, oke. Jadi kayak pas pembuatan film juga yang gue ngeliat kan rame di TKP dan segala Oh, berarti macam. pembuatan film itu di TKP kejadian Eki? Betul. Tapi Oh, kalau misalnya gua nggak dengar-dengar info dari temen gitu, ya, di film sama aslinya memang berbeda gitu loh. berbeda. Berbeda. Banyak cerita yang ditambah-tambahin lah ya. Kalau soal ditambah-tambahkan atau enggak, Ya. gua nggak tahu ya. Kalau kata teman-teman sih lebih ke harusnya nggak begitu, tapi dibikin scene-nya kayak gitu gitu loh. Jadi Oh, yang pokoknya intinya gini, yang gua paham dari film Vina sebelum 7 hari hmm, itu lebih banyak ke gimana ceritanya Vina bukan ke Ekinya, oke. lebih ke Vinanya gitu, Oh, berarti film itu lebih mengarah ke Vina. lebih mengarah Vina gitu. Tapi aku kan pernah scroll-scroll TikTok, Bro. eh Di situ di video itu aku lihat ada video kayak kesurupan. eh Itu menurutmu lah. Itu memang real ada kesurupan gitu. gue pribadi Dan yang kesurupan itu siapa sih? gue pribadi Ya, jujur, satu gue ngakuin
kalau kesurupan itu gue nggak terlalu percaya kayak gitu-gitu sih bang, Ya. jujur gue nggak Oke, percaya oke. dan nggak membenarkan itu gitu loh, dan gue nggak pernah percaya sama keterangan yang ada di kesurupan itu gitu loh. Oke. Jadi Tapi info si Bro juga nonton itu kan? Pernah lihat pernah. video viral epi-epi di TikTok kan yang ada kesurupan gitu kan? Sebenarnya itu baru Nah, lagi, maksudnya gini, itu baru dari dulu itu udah ada nggak udah video ada itu? bang, itu udah booming dari 2016. Oh, sewaktu kejadiannya Sehabis kejadian tragedi Eki sama Eki Vina, Sofina. iya Itu udah ada video itu. udah ada, Nanti itu viral lagi. viral lagi sekarang. Dan Oh, itu kan oke, ditampilin juga oke. katanya di film kan. Oke, oke, oke. Nah itu kalau soal kesurupan itu. Kalau soal namanya itu, kalau nggak salah Linda ya yang kesurupan itu. Gue nggak kenal sama beliau sih, Oh, nggak kenal. nggak Keren kenal. si Bro kenal sama Katanya Linda. itu temannya Vina. Teman Cuman dekatnya Vina. jujur kalau untuk Vinanya aja gue nggak terlalu kenal. Paling kenal-kenal di Sekilas tongkrongan. gitu doang karena Iya, sering nongkrong apalagi ya. teman-temannya gitu kan, Oke, gitu. oke. Tapi si Bro pernah ngobrol sama Vina nggak? Kalau Kan dibilang kalau kalau satu tongkrong pasti ngobrol dong, pasti ada eh komunikasian atau hanya sekilas basa-basi gitu. atau basa-basi doang karena menghargai teman juga kan nggak mungkin kita Hmm, hmm, eh, banyak komunikasi sama ceweknya teman kan. hmm. Kalau Nah, dibilang basa-basi gitu ya pasti pernah dong. Cuman kalau pernah apa yang dibilang itu ya paling kayak saya hai doang sih, saya kayak hai. Oke. dari mana, tanyain gitu kan ke Eki, ke almarhum, ke Vinanya juga gitu kan, dari mana, dijawab dah tuh dari sini dari sini dari sini Oke. gitu kan. Ya. Pernah ngejemput Vina juga bareng-bareng. Oh, pernah sama Pernah, Eki pernah sama Eki itu kayaknya awal 2016 deh. ke rumahnya. Bukan ke rumahnya waktu itu, kayaknya entah ada saudaranya Vina di Mundu ya. Itu gue pernah Hmm, ngejemput almarhum Vina sama almarhum Eki, bareng lah ya. bareng sama Eki, cuma dua Ya. motor bang. Lu motor lu pakai lu sama Gue zaman itu masih pakai, entah udah pakai Ninja ya kayaknya, udah pakai Ninja deh kayaknya, Hmm, udah pakai Ninja deh kayaknya tahun itu. oke, oke, oke. Kan si Frans kan sering dipanggil Batak ya. Ya di Nah, tongkrongan. di tongkrongan. Heeh. Itu yang buat gelar kamu Batak itu siapa pertama kali? Atau almarhum Eki kah atau Yang satu lain tongkrongan? eh gue nggak inget sih, tapi Ya, memang gue nggak inget siapa yang duluan bikin menyematkan nama itu gitu ya, kan. Tapi memang jujur gue memang dari dulu, gue mungkin kayaknya gue sendirian deh orang Batak yang memang benar-benar hidup di lingkungan orang yang non Batak gitu loh. oke, Dan gue Kristen sendiri gitu. oke. Yang gue rasain memang nggak ada sama sekali, mereka toleransi banget dan nggak ada Ya, saling ngejek dan segala ya, macem gitu kan. Dan gue juga memang kalau bisa dibilang gue bangga dengan suku gue sendiri gitu loh. ya. Gue bangga sama, karena gue orang Batak jadi ya mungkin dipanggil Batak gitu mungkin Ya. ya, karena itu sih mungkin. Kedekatan si Bro sama orang tua almarhum Eki bagaimana? Kalau deket dibilang nggak Atau terlalu. pernah nggak main ke rumahnya Eki? Kalau main ke rumahnya pernah, Pernah. ketemu sama ibunya pernah, Oh, tapi pernah. mungkin udah lupa ya gimana Oke. wajahnya gitu kan. Karena udah lama juga Udah ya. lama juga dari Ya, semenjak beliau meninggal, udah ya, nggak pernah lagi kan main ke rumahnya gitu kan. iya. Jadi kalau pas main ke rumahnya nggak kayak sedekat yang lainnya mungkin. Kayak kalau kayak yang lain kan mungkin sampai nginep dan segala macam. Jujur kalau gue pribadi di zaman itu belum belum dibolehin kayak nginep-nginep di rumah orang gitu sih bang, Dari orang tua. dari orang tua. Oh, oke. Jadi kayak walaupun pulang malam ya pasti pulang gitu Pasti loh, pulang pasti ya, pulang ke rumah. bukannya jadi pulang pagi ya. Bener bener. Oke. Ya kalaupun pulang pagi, pulang subuh, kayak pulang ke crossing club gitu kan, Oke. klub malam kan jam-jam 3 jam 4 dong. Ya. Ya itu gue pasti pulang, pulang ke rumah, apapun keadaannya gue pulang ke rumah. Gokil sih. Nakal tapi harus ingat pulang ya. Betul bang. Oke. Batak kan keras bang, didikannya Sekeras kan apa keras. tuh si Batak? Balik lagi sih sebenarnya kayak Ya. cerita gue di tato ini sih. Gue Ya. kenapa milih ditato karena Ya. gue mau lepas dari aturan dari orang tua sih, yang apa ya, diharuskan untuk, kalau dulu kan lo harus jadi ini nih, Ya. lo harus jadi ini nih, lo harus jadi ini nih. Kalau gue sama orang tua kan diharuskan jadi kayak lo harus jadi tentara nih gitu kan. Oh, berarti dulu cita-citanya tentara juga si Bro. Kalau dibilang cita-cita, gue sama sekali nggak ada berpikiran untuk jadi tentara. Ah, Lebih ke cita-cita bokap ya. yang gak kesampaian. Oke. Oke, dan gue di digendong dengan
kehidupan itu dan diharuskan untuk jadi itu. Ya. Tato ini salah satu cara untuk gua Menghindari menolak menolak keinginan si orang tua. iya keinginan bokap gua gitu loh. Jadi kayak Parah sih. cara penolakan Ya, gua lah kalau oke. dibilang gitu tuh. Berarti dulu si bro pengennya cita-citanya dari apa? Kalau gua nggak pernah berpikir punya cita-cita sih kalau dulu. Nggak pernah Ya berpikir mungkin cita-cita? SD, SMP ya berkembang lah. Mungkin Ya. tadinya mau jadi dokter, tadinya mau jadi pilot dan segala macam. SMP, SMA, Hmm. jujur deh, buyar semua. Yang penting jadi kan gitu bang, Iya, iya sih. kan gitu. Yang penting jadi, yang penting gue punya duit, kan gitu aja sih. Gak dipandang rendah, itu sih. Jadi kedepannya mau gimana nih si si bro, atau memang mau stay di Jakarta atau balik lagi nanti ke kemana tuh, Cirebon, ke Cirebon? ya mungkin balik lagi ke Cirebon lah bang. Soalnya kan rumah dan segala macam kan di sana semua Iya. gitu loh. Kerjaan juga di sana semua, kan gitu. Oke bro, gitu aja Oh, perbincangan kita hari ini. siap, 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 Thank you banget udah ngasih informasi lah kan tentang almarhum Eki. siap. Soalnya kasus ini kan, berita ini kan udah lama juga aku tahu dari sosial media. Cuman aku kepo kan. Betul, betul. Kebetulan aku lihat kau juga podcast di Uya Kuya. Dan kita semarga juga. Semarga juga. Dia ini orang Medan guys kan. Marga gue marga Marbun. Sama marga kita. Aku Marbun, dia Marbun Iya. gitu. Terus aku DM dia, Eh, undang lagi sini ngobrol-ngobrol. betul, betul. Ada nggak kata-kata motivasi untuk anak-anak komunitas yang pemula, yang masih jiwa-jiwa anak budaya masih membara gitu, untuk biar masuk komunitas itu yang positif itu. Coba dulu kasih bro, Oh, kasih pencerahan lah. oh. Bagaimana sih selayaknya komunitas itu? Hmm, ya kalau bisa dibilang semua orang itu kan eh, apa ya dibilang beda-beda ya. Dia maunya kayak gimana, dia maunya kayak gimana gitu kan. Mungkin ada di terkumpul, misal kayak kita ngeliat anak muda zaman sekarang kayak masuk geng motor dan segala macam itu, Ya, mereka dikumpulkan di wadah yang menurut gua hanya perlu didikan saja kalau menurut gua oke, untuk ke hal yang positif. Karena oke, gue pribadi udah pernah ngerasain kayak gimana sakitnya, ya, gimana kerasnya, ya, gimana ospekannya. Gue udah ngerasain semua gitu kan. Gimana buset-buset di jalannya gitu kan, gimana kehidupan di jalanannya gitu. Kalau menurut gue, gimana ya kalau gue bilang? Gue bilang juga ke adik gue bang, adik oh, gue oke, yang terakhir, paling bontot lah. dia cowok. Gue cuma bilang gini, kalau lu ngerokok, kalau lu pakai narkoba, kalau lu masuk gangster, lu sendiri yang rugi. Kenapa? Lu nggak bisa jadi apa yang lu mau. Gue cuma bilang kayak Oke, gitu doang. oke, oke, oke. Jadi kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak yang mungkin udah tergabung di geng motor dan yang belum resmi dan segala macam, Hmm. kalau bisa dibilang eh, lagi masih panas-panasnya ya, Ya, masih masih panas-panasnya jiwa-jiwa darah, muda nih iya ya. jauh-jauh muda gitu kan. Kalau menurut gua asal itu tidak merugikan diri lu sendiri, lu jalanin aja gitu loh. Tapi dan tidak merugikan orang lain gitu loh. Ya, Karena lu harus, memang ya, harus melewati fase itu kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua, karena lu emang harus ngelewatin fase itu gitu. Tanpa lu ngelewatin fase itu, lu nggak bakal ada di step berikutnya gitu. Lu nggak bakal ngerasain masa pertobatan, lu nggak bakal ya, ngerasain masa kedewasaan sehabis itu, karena lu ya, belum makan gimana pahitnya gitu di dunia itu gitu, di jalanan. Itu aja sih bang. ya, karena di Medan kan parah banget geng motor bro. Di Medan itu parah banget. Betul. Ah, Sekarang gue denger ya. berita parah sih. Udah Oke, makin banyak. gitu aja bro. Thank you ya. Oke, Ya bang. udah main ke sini, udah sharing juga, udah ngasih informasi ke gua Sama-sama, juga ya. sama-sama. Semoga itu sih kedepannya aku lebih respect sama kamu lah. Kau berani untuk speak up, untuk menjelaskan tentang Eki. Sama-sama kita doain Ya, aja lah kasusnya ya, cepet selesai, ya, cepet ketemu benang merahnya, ya, putar-putar. jangan digoreng-goreng lagi Iya betul kan. betul betul. Oke, gitu aja. Siap siap bang.